Pendaki bayangan. Langit sore Jakarta mulai muram saat Raka menerima pesan dari Dani. Sabtu kita naik Salak, bro. Raka menatap ponselnya tanpa membalas. Gunung Salak bukan tempat asing baginya, tapi juga bukan gunung sembarangan. Sudah banyak cerita tentang orang hilang di sana. Setelah kematian ibunya 3 bulan lalu, pendakian ini bisa jadi pelampiasan sekaligus pelarian. Tanpa pikir panjang, ia mengetik. Oke, ajak Arul sama Vina sekalian. 4 orang. Di dunia pendakian, jumlah genap seringkali dihindari. Mereka bukanlah pendaki pemula. Sabtu pagi, kabut tipis menyelimuti jalan setapak ketika Raka dan ketiga temannya memulai pendakian. Di pos registrasi, penjaga pos tua itu menatap mereka lama. Matanya kosong, seperti menatap sesuatu di belakang mereka. 4 orang? Tanyanya pelan. Iya, Pak. Jawab Arul sambil tersenyum. Kenapa ya? Penjaga itu tak menjawab. Ia hanya mencoret sesuatu di buku log. Lalu berkata dengan suara datar, kalau nanti ada yang ikut, jangan diajak ngobrol. Mereka saling pandang, lalu tertawa. Pak, kami bukan anak-anak. Celetuk Vina. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore saat mereka memutuskan berhenti sejenak. Hutan makin rapat, kabut turun perlahan seperti tirai. Tiba-tiba Vina menoleh ke belakang. Kalian dengar nggak? Dengar apa? Tanya Dani. Ada suara langkah. Mereka diam. Hanya suara angin dan dedaunan. Sejak sekitar 1 jam lalu, udara berubah. Jalur yang biasanya ia kenal terasa asing, seperti mereka berjalan di tempat yang sama. Berulang-ulang. Arul menyalakan GPS di HP-nya. No signal. Padahal baru jam 4. Aneh. Lalu suara itu terdengar. Shh, Vina. Semua menoleh. Tak ada siapa-siapa. Vina pucat. Ada yang manggil, suara perempuan, bisiknya. Raka langsung berdiri. Kita lanjut jalan. Sekarang. Di antar kabut dan gemericik pepohonan. Tapi yang paling menakutkan adalah jumlah langkah kaki yang terdengar di belakang mereka selalu 5. Daun-daun basah yang diinjak menimbulkan suara berdecit lembab. Vina sesekali menoleh ke belakang, wajahnya pucat. Mereka melanjutkan perjalanan menuju area yang disebut Puncak Bayangan. Tapi saat mereka sampai di sana, yang terlihat justru bukan lapangan datar, melainkan jalan menurun dengan pohon-pohon pinus tinggi menjulang yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Arul membuka kembali GPS-nya. Tetap tak ada sinyal. Kompas pun berputar tak tentu arah. Dani mulai panik. Kita muter. Lalu, dari belakang mereka, terdengar suara. Kalian cari jalan keluar. Sosok seorang gadis muda berambut panjang dengan jaket pendaki warna merah. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Kamu dari base camp mana? Tanya Arul tanpa sadar. Sosok itu tak menjawab. Ia melangkah perlahan melewati mereka. Lewat sini, Vina memegang lengan Raka erat. Tapi kaki mereka seperti tak bisa menolak. Mereka mulai mengikuti gadis itu. Langit yang tadi masih menyisakan warna jingga, kini berubah gelap pekat. Seperti malam tanpa bintang. Senter dinyalakan, tapi cahaya hanya menembus sejengkal. Seperti ditelan kegelapan. Kemudian, satu persatu dari mereka mulai hilang dari pandangan. Pertama Dani, lalu Arul. Suara mereka seperti ditarik menjauh, meski mereka tadi berjalan beriringan. Raka menoleh. Vina masih di sampingnya. Tapi saat ia berkedip, Vina sudah tidak ada. Dan di depannya berdiri sosok gadis jaket merah tadi. Ia kini tak tersenyum. Wajahnya kosong dan di bawah cahaya senter Raka, kulitnya terlihat membiru. Ada darah mengalir dari telinganya. Raka mundur 1 langkah. Tapi ia mendengar langkah di belakangnya. Langkah kelima. Raka membeku. Napasnya sesak. Di antara pekatnya malam,
dan kabut yang makin padat, suara langkah kelima terdengar semakin dekat. Terlalu dekat. Ia tak berani menoleh. Sosok perempuan dengan jaket merah kini tersenyum lebar. Mulutnya membentang hampir ke telinga, dan darah mulai menetes dari bibirnya. "Temani aku," bisiknya, suara lirih seperti desir angin. Dengan sisa tenaga, Raka berlari. Ia menuruni jalan curam, terperosok, jatuh ke tanah basah. Lututnya berdarah, tapi tak berani berhenti. Hingga akhirnya, di kejauhan, ia menemukan Vina. Wajahnya pucat, tubuhnya meringkuk, matanya menatap kosong. Air mata mengalir perlahan. "Dia masih di sini," bisik Vina. Suaranya nyaris tak terdengar. "Yang pakai jaket merah." Raka terbangun dengan cahaya mentari menembus tenda. Vina sudah duduk di luar, memeluk lutut, menatap hutan yang kini tampak tenang. Terlalu tenang. Mereka hanya berdua, hening. Tak ada suara burung. Bahkan dedaunan pun seolah berhenti bergerak. Dengan sisa tenaga, mereka turun gunung tanpa bicara. Sampai akhirnya tiba di pos registrasi. Penjaga tua di pos itu menatap mereka. "Berdua?" tanyanya. Raka mengangguk. Penjaga itu berkata pelan, "Sama seperti yang kemarin, 4 naik, 2 turun." Beberapa hari setelah itu, berita orang hilang di Gunung Salak kembali muncul. Dani dan Arul belum ditemukan. Pencarian dilakukan, tapi tim SAR hanya menemukan sepatu tanpa isi dan bekas tenda yang terbakar sebagian.